Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru dan rekan-rekan operator semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah tema yaitu dengan judul Sekolah Penggerak Angkatan Ketiga. Bagaimana teknis pendaftaran, syarat-syarat, dan apa itu program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Kota Palembang. Sudah bersama saya ada Bapak Adi Pamungkas, admin SIM PKB Dinas Kota Palembang, dan beliau akan menjelaskan secara detail apa itu sekolah penggerak, syarat-syarat, dan teknis pendaftarannya seperti apa. Baik, saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Adi Pamungkas untuk menjelaskan seluas-luasnya. Kepada Pak Adi, saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan singkat terkait pendaftaran program sekolah penggerak bagi Kota Palembang, khususnya angkatan ketiga. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Palembang khusus untuk kegiatan sekolah penggerak itu telah terbentuk tim program manajemen office atau tim PMO sesuai dari surat edaran dari Dirjen PAUD Dikdasmen. Pada kesempatan kali ini bersama saya Adi Pamungkas, admin SIM PKB Dinas Pendidikan Kota Palembang. Saya ingin menjelaskan sedikit, mereview kembali Bapak Ibu bahwa sekolah penggerak itu merupakan visi pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang pada akhirnya itu akan membentuk suatu pelajar Pancasila yang beriman bertakwa, berkebinekaan global, memiliki sifat gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Saya ingin mereview sedikit bahwa gambaran akhir dari sekolah penggerak ini secara umum bahwa hasil belajar itu di atas level yang diharapkan. Kedua, lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi anak. Dan pembelajaran, nah ini yang harus Bapak Ibu guru bahkan kepala sekolah pahami, bahwa pembelajaran itu akan berpusat pada murid atau siswa. Keempat, refleksi diri dan pengimbasan. Jadi program sekolah penggerak ini perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru, dan perbaikan pembelajaran terjadi. Sekolah melakukan pengimbasan. Jadi program sekolah penggerak ini bukan hanya pada sekolah pelaku, tapi bisa mengimbaskan kepada sekolah-sekolah di sekitar. Saya sekedar mengulang kembali, sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Itu program kolaborasi, intervensi yang dilakukan secara holistik mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, dan juga digitalisasi sekolah, dan pendampingan pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan, kota, kabupaten, ataupun provinsi. Memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, maupun negeri juga swasta. Program sekolah penggerak ini juga dilakukan selama 3 tahun ajaran, melanjutkan upaya transformasi sekolah secara mandiri. Program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem sehingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak mengakselerasikan sekolah negeri swasta. Jadi Bapak Ibu tidak ada klasifikasi atau pengelompokan. Semua sekolah bisa untuk ikut seleksi dalam program sekolah penggerak. Jadi kedepannya semua sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak. Jadi program sekolah penggerak ini bukanlah sekolah unggulan. Kedua, tidak mengubah input, hanya mengubah proses dan meningkatkan kapasitas SDM, baik itu guru maupun kepala sekolah. Selanjutnya, program sekolah penggerak itu tadi terdiri dari 5 intervensi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi terkait satu dengan yang lain. Penguatan SDM, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan. Nah ini yang terkadang terpenting, perencanaan berbasis data. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah itu harus melakukan perencanaan berbasis data. Keempat itu digitalisasi sekolah.
yang wajib dilakukan di era milenium sekarang. Selanjutnya pendampingan konsultatif dan asimetris. Nanti program kemitraan ini antara Kemdikbud dan pemerintah daerah dan mungkin UPT membantu Kemdikbud di daerah-daerah. Saya ingin menjelaskan mungkin langsung ke teknis Bapak Ibu. Ke teknis Bapak Ibu, alur pendaftaran kepala sekolah untuk program sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah harus mendaftarkan melalui akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Apabila Bapak Ibu lupa atau tidak ingat user password, silakan hubungi admin dinas di kabupaten kota masing-masing. Jadi seleksi tahap pertama Bapak Ibu itu harus melakukan pengisian CV pada akun SIM PKB. Pengisian CV ini meliputi melengkapi biodata, pengalaman, prestasi kerja, dan unggahan dokumen penting. Jadi pengisian CV itu yang pertama Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu melakukan pengisian esai. Menginput esai sesuai pertanyaan yang terdapat di laman akun SIM PKB Bapak Ibu. Setelah semua dianggap telah terisi sesuai, maka berkas akan dikirim secara online dan dilakukan verbal dan penilaian esai oleh panitia. Dalam hal ini mungkin dari LPMP atau dari kementerian. Selanjutnya pengumuman seleksi tahap pertama. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan pengisian CV, pengisian esai, maka berkas tadi akan di-upload dan diverifikasi oleh pihak kementerian. Itu untuk seleksi tahap pertama. Selanjutnya Bapak Ibu seleksi tahap kedua. Tahap kedua itu apabila Bapak Ibu telah diumumkan lulus seleksi tahap pertama, maka Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar pada seleksi tahap kedua. Jadi simulasi mengajar dan wawancara itu akan dilakukan secara daring. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah itu akan melakukan simulasi mengajar dan wawancara dilakukan secara daring menggunakan Google Meet. Jadi akun Google Meet Bapak Ibu pada saat pendaftar tadi akan diberi tautan untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Setelah simulasi mengajar dan wawancara, maka Bapak Ibu akan menunggu pengumuman tahap kedua. Jadi pengumuman tahap kedua itu akan dilakukan melalui pemberitahuannya melalui akun email dan akun SIM PKB Bapak Ibu guru kepala sekolah. Selanjutnya pengumuman penetapan sekolah pelaksana sekolah penggerak itu dilakukan melalui SIM PKB. Itu khusus untuk seleksi tahap kedua. Bapak Ibu guru kepala sekolah, tata cara pendaftaran program sekolah penggerak dapat dilaksanakan melalui portal program sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu guru nanti melakukan pendaftaran melalui portal sekolah penggerak. Nanti di sini ada logo pendaftaran. Dilanjutkan halaman pendaftaran, pilih peserta kepala sekolah. Jadi bagi Bapak Ibu kepala sekolah mendaftar peserta sebagai kepala sekolah sesuai dengan petunjuk, diklik. Dan pilihan kedua selanjutnya, nanti Bapak Ibu akan login di laman SIM PKB. Jadi akun SIM PKB yang terdata itu tadi nanti surel ada 2015 sekian-sekian atau tahunnya. Nanti setelah itu baru masukkan kata sandi. Setelah itu Bapak Ibu silakan lakukan klik pada masuk. Nah, nanti tampilan seperti ini daftar program sekolah penggerak bagi kepala sekolah. Bapak Ibu silakan lakukan daftar sekarang. Pada tampilan selanjutnya, Bapak Ibu akan diminta konfirmasi fakta integritas sebagai kepala sekolah. Fakta integritas peserta seleksi sekolah penggerak. Jadi sesuai tampilan ini akan diarahkan peran Bapak Ibu sebagai peserta.
untuk program sekolah penggerak. Setelah pilih peserta, Bapak Ibu silakan checklist pada kolom, jika saya lolos semua tahap seleksi, saya bersedia mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program sekolah penggerak. Bapak Ibu checklist. Setelah itu akan tampil formulir pendaftaran. Jadi formulir pendaftaran ini akan dibagi dalam beberapa tahap. 1. Data dapodik. 2. Data pelengkap. 3. Konfirmasi data. Dan 4. Selesai. Jadi kita bahas dulu data dapodik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah akan pilih sekolah yang akan Bapak Ibu kepala sekolah wakili sebagai kepala sekolah sesuai tempat tugas Bapak Ibu. Ini salah satu contohnya mungkin SMP SIT Darus Solihin ya. Setelah itu selanjutnya Bapak Ibu akan mengisi informasi dasar. 1. Itu apakah Bapak Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Selanjutnya benar status sekolah tersebut negeri atau swasta. Selanjutnya apakah benar alamat sekolah tersebut berada di jalan tempat Bapak Ibu. Jadi apabila data tersebut dianggap benar, maka Bapak Ibu silakan melanjutkan atau klik di kolom selanjutnya. Nah, pada bagian ini cek kesesuaian biodata dengan dapodik sekolah. Jadi jika isian informasi dasar yang ada tidak sesuai, maka akan muncul gambar seperti di bawah ini. Silakan uraian bagian informasi dasar yang tidak sesuai. Nah, jadi apabila data Bapak Ibu tidak sesuai seperti tampilan sebelumnya, maka Bapak Ibu silakan mengisi catatan kesalahan data tadi. Kemungkinan alamat sekolah atau nama Bapak Ibu tidak sesuai. Mungkin ada nama gelar yang tidak sesuai pada tampilan tersebut. Silakan Bapak Ibu isi catatan kesalahan. Nanti data tersebut akan diupdate oleh dapodik 2 kali 24 jam setelah Bapak Ibu melakukan perubahan. Jadi data tersebut akan terbaca oleh sistem. Selanjutnya Bapak Ibu, kita memasuki formulir pendaftaran terkait data pelengkap. Jadi informasi dasar terkait data pribadi Bapak Ibu. Jadi data pribadi yang dipinta di sini adalah nomor telepon Bapak Ibu kepala sekolah yang terhubung di WA. Itu yang pertama. Yang kedua, email pribadi Bapak Ibu itu harap diisi. Jadi sesuai ketentuan di sini pastikan nomor telepon Bapak Ibu aktif dan memiliki terhubung WA. Dan menggunakan email yang valid. Jadi kalau yang tidak valid nggak bisa Bapak Ibu. Itu nanti setelah diisi, silakan pilih selanjutnya. Nah, pada bagian ini akan tampil informasi dasar sesuai yang Bapak Ibu isi tadi. Nama lengkap, status Bapak Ibu di sekolah tersebut, nama sekolah, status sekolah, dan alamat sekolah. Apakah data yang ditampilkan sudah sesuai dan benar? Apabila data sudah sesuai, maka Bapak Ibu silakan klik kolom semua data sudah benar sesuai tanda panah. Nah, pada tampilan ini akan dilihat pendaftaran berhasil dan Bapak Ibu kepala sekolah bisa melihat formulir pendaftaran sesuai data yang tertera pada dapodik dan SIM PKB Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat data ini apakah sesuai. Apabila data yang Bapak Ibu lihat telah sesuai, maka Bapak Ibu wajib untuk melakukan centang atau checklist pada kolom atau kotak yang telah disediakan. Apabila telah selesai, maka Bapak Ibu silakan untuk melanjutkan dengan mengetik OK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk melakukan unggah dokumen fakta integritas. Jadi di tampilan ini Bapak Ibu diminta untuk unggah format fakta integritas dan diisi sesuai dengan ketentuan.
Jadi untuk format fakta integritas Bapak Ibu bisa diunduh dan diisi sesuai ketentuan, dan nanti setelah ditandatangani dan dicap basah bisa diunggah pada kolom yang tersedia. Jadi untuk fakta integritas ini kami harapkan Bapak Ibu diperhatikan secara teliti, baik itu logo, mungkin juga nama sekolah, nama Bapak Ibu, dan dokumen tersebut harus dicap basah. Apabila tidak dicap basah, itu dianggap tidak sah dan harus diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat. Nah, ini khusus untuk unggah dokumen fakta integritas. Jadi fakta integritas itu harus bertipe PDF, kapasitasnya 20 KB sampai 1,5 MB. Jadi kalau di luar ketentuan tersebut, berkas Bapak Ibu tidak akan bisa terbaca. Selanjutnya Bapak Ibu akan tampil berkas berhasil diunggah. Setelah Bapak Ibu lihat berkas untuk ditinjau ulang, maka Bapak Ibu bisa melakukan kirim berkas secara online. Nah, seperti ini tampilan pengisian CV dan esai pada portal Sekolah Penggerak. Setelah langkah-langkah seleksi tahap pertama selesai, calon peserta program Sekolah Penggerak akan melakukan esai. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan daftar riwayat hidup atau CV, Bapak Ibu kepala sekolah silakan menginput langkah kedua untuk mengisi esai. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan contoh pengisian CV kepala sekolah. Nanti di situ terdapat informasi umum, nomor kontak lain, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjalankan program lintas instansi, prestasi, keterlibatan kegiatan komunitas masyarakat, hobi dan dokumen penting. Nah, di sini Bapak Ibu contoh pengisian informasi umum, jadi itu nama, nomor UKG, nomor telepon, surel atau email, provinsi sesuai KTP pada Dapodik, kota kabupaten sesuai pada data Dapodik, alamat KTP, dan Satmingkal Bapak Ibu bertugas. Nah, seperti ini contoh pengisian informasi umum. Di sini diisi sesuai dengan data Bapak Ibu miliki di Dapodik sekolah, Satmingkal, jenjang, provinsi, kabupaten, tambahan tugas, lama menjabat sebagai kepala satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu bertugas di sekolah tersebut, TMT-nya ditulis. Pendidikan terakhir, nama instansi pendidikan terakhir, dan jurusan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, pengisian kontak keluarga atau kerabat. Jadi di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi kontak lain minimal 2 kontak keluarga atau rekan. Jadi di situ hubungan dengan pemilik kontak harus di-input, begitu juga nomor handphone yang terintegrasi dengan WA. Berikut contoh pengisian pengalaman mengikuti pelatihan. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki pengalaman mengikuti pelatihan, silakan diinput sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki. Jadi di situ tahun berapa, nama pelatihan, dan instansi penyelenggara pelatihan tersebut. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki beberapa pelatihan, silakan tambah riwayat pelatihan. Jadi silakan ditambah saja, ditambah data riwayat. Selanjutnya Bapak Ibu, contoh pengisian pengalaman berorganisasi. Jadi tuliskan maksimal 5 pengalaman berorganisasi Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi mungkin pramuka, cakupan organisasi, mungkin di situ lingkupnya kabupaten, kota, provinsi, atau mungkin internasional. Terus lama tergabung dalam organisasi. Terus Bapak Ibu berperan apa atau posisi apa di dalam organisasi tersebut. Setelah itu ceritakan peran Bapak Ibu dalam berorganisasi. Jadi mungkin di situ diceritakan secara singkat. Di situ maksimal 1000 kata.
Setelah itu Bapak Ibu silakan melakukan simpan. Berikut ini contoh pengisian pengalaman menjalankan program lintas instansi. Jadi Bapak Ibu mungkin memiliki pengalaman di luar instansi atau satmingkal Bapak Ibu. Jadi maksimal 5 pengalaman Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, contoh pengisian prestasi. Jadi riwayat prestasi Bapak Ibu silakan diisi maksimal ini 5 tahun terakhir. Mungkin Bapak Ibu sebagai kepala sekolah berprestasi terbaik tingkat kabupaten, kota, ataupun mungkin tingkat provinsi. Jadi Bapak Ibu mengisi pengisian prestasi Bapak Ibu itu raihan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selanjutnya Bapak Ibu contoh pengisian hobi. Jadi mungkin di sini ke data pribadi Bapak Ibu ya. Hobi Bapak Ibu mungkin ada yang mancing. Nah itu. Ini bisa diisi Bapak Ibu sesuai minat hobi Bapak Ibu maksimal 5. Nah, ini contoh CV dokumen penting. Jadi contoh CV dokumen penting yang harap diisi itu KTP. Pastikan nama KTP yang diunggah sesuai dengan nama Bapak Ibu. Jadi nama Bapak Ibu yang tertera di Dapodik harus sesuai dengan data kependudukan atau data Dukcapil setempat. Pastikan kualitas KTP Bapak Ibu tidak blur. Pastikan tampilan KTP Anda tidak terbalik untuk memudahkan verifikasi. Jadi Bapak Ibu silakan unggah KTP sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya surat pernyataan dukungan Dinas Pendidikan atau atasan. Jadi Bapak Ibu diminta untuk melakukan unduh surat pernyataan dari dinas. Tuh. Selanjutnya itu fakta integritas. Nah, jadi fakta integritas dan surat pernyataan itu harus sesuai dengan dokumen atau template yang telah ada di akun SIM PKB. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan CV KTP Bapak Ibu. Jadi sesuai ketentuan itu tidak boleh lebih dari 1,5 MB atau lebih kecil dari 20 KB. Unggah surat pernyataan juga sama Bapak Ibu. Jadi itu formatnya di PDF. Jadi itu di print, Bapak Ibu isi, scan, dan buat dalam bentuk format PDF. Ketentuannya tetap sama, itu tidak boleh lebih kecil dari 20 ataupun lebih besar dari 1,5 MB. Nah, ini Bapak Ibu semua isi CV lengkap. Nanti tampilan pada dashboard itu akan centang biru. Baik itu informasi umum, nomor kontak lain, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, bahkan sampai dokumen penting itu nanti akan checklist hijau. Berarti data Bapak Ibu telah sesuai. Nah, contoh pengisian esai. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi contoh pengisian esai nanti akan diisi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada tampilan SIM PKB Bapak Ibu. Sesuai ketentuan Bapak Ibu ya. Selanjutnya formulir esai itu tidak boleh lebih dari 500 kata. Ada yang tidak boleh lebih dari 500 kata. Ada yang tidak boleh lebih dari 150 kata. Jadi sesuai ketentuan Bapak Ibu. Apabila pengisian esai sudah lengkap, maka tampilan akan muncul di dashboard bahwa data Bapak Ibu telah sesuai. Nah, seperti ini. Nanti kiriman esai akan muncul notifikasi apakah Anda yakin mengirim esai di nomor ini. Nah, apabila memang Bapak Ibu telah melakukan revisi atau koreksi, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengingatkan kembali, maka Bapak Ibu silakan untuk mengirimkan esai tersebut. Nah, seperti di Bapak Ibu, berkas CV dan esai sudah lengkap. Jadi secara persyaratan kelengkapan data, Bapak Ibu telah mengisi semua ketentuan dan dinyatakan layak. Maka tampilan pada dashboard Bapak Ibu untuk langkah seleksi tahap pertama dan tahap kedua telah selesai. Bapak Ibu kepala sekolah silakan melakukan kirim berkas. Nanti Bapak Ibu silakan checklist, lihat checklist status tadi dan melakukan klik pada kirim berkas. Nah,
Ini sekedar informasi tambahan dari saya. Pengisian esai ada 8 kelompok pertanyaan. Jadi terdiri dari 3 sampai 4 sub pertanyaan. Seleksi esai ini bertujuan untuk menggali pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu kepala sekolah miliki. Jadi jawaban yang diharapkan adalah uraian yang spesifik, detail, dan jelas. Jawaban esai haruslah merupakan representasi dari pengalaman yang pernah Bapak Ibu kepala sekolah lalui, ataupun tindakan yang pernah Bapak Ibu ambil, juga situasi yang pernah Bapak Ibu alami. Jadi usahakan menjawab setiap pertanyaan itu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu kepala sekolah alami. Selanjutnya, jawaban esai sebaiknya ditulis dulu di file Words sebelum dipindahkan ke aplikasi lain, supaya Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan, atau bisa juga menggunakan voice to text di aplikasi Google Doc atau Google Dokumen atau di WA. Esai ini merupakan wadah kepala sekolah bercerita, bertutur tentang pengalaman, dan bukan menjawab soal seperti ujian. Dan itu juga yang nanti akan diceritakan kembali oleh Bapak Ibu kepala sekolah apabila terpilih pada saat proses wawancara. Jadi usahakan Bapak Ibu menyimpan dokumen itu serapi mungkin, karena biasanya pada saat wawancara, apa yang Bapak Ibu uraikan pada saat esai akan ditanya kembali pada saat wawancara. Mungkin ini penjelasan singkat dari saya tentang program sekolah penggerak angkatan ketiga untuk Kota Palembang. Saya harapkan Bapak Ibu kepala sekolah bisa turut berperan guna mensukseskan program sekolah penggerak. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar untuk pendidikan yang lebih berkualitas. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.